Malam ke-22. Ketika malam ke-22 tiba, Syahrazad melanjutkan kisahnya. Wahai Raja yang mulia, bahwa setelah Ifrit bercerita pada jin perempuan bahwa sang sultan telah memaksa gadis itu menikahi seorang pelayan bungkuk, jin perempuan itu berkata, "Kau salah, pemuda ini adalah yang paling tampan di seluruh negeri." Sang Ifrit pun bersikeras, "Demi Tuhan, saudariku, gadis itu lebih cantik darinya, tapi dia adalah satu-satunya pasangan yang cocok untuknya. Wajah mereka bahkan mirip seperti saudara atau sepupu. Malang sekali nasib gadis itu jika menikah dengan si bungkuk." Jin perempuan itu pun menukas, "Saudaraku, mari kita bawa pemuda ini dan pertemukan mereka untuk melihat siapa di antara mereka yang lebih elok." "Tentu saja," jawab Ifrit, "itu ide yang bagus. Aku akan mengangkatnya dan membawanya sendiri." Maka, dengan cepat, ia mengangkat Hasan, terbang membawanya ke udara, sementara jin perempuan mengikutinya hingga mereka tiba di Kairo. Mereka mendaratkan Hasan di atas sebuah bangku dan membangunkannya. Hasan terbangun dan terkejut melihat dirinya tidak berada di makam ayahnya di Basrah. Ia menoleh ke kiri dan kanan, menyadari ia berada di kota lain. Saat ia hendak berteriak, sang Ifrit mengeluarkan pakaian yang mewah dan memakaikannya pada Hasan, lalu menyalakan lilin untuknya dan berkata, "Ketahuilah bahwa aku membawamu ke sini untuk kebaikan, demi Tuhan. Bawalah lilin ini dan pergilah ke pemandian itu, bergabunglah dengan orang-orang dan berjalanlah bersama mereka hingga kau mencapai aula pengantin. Ketika kau sampai di sana, berdirilah di sebelah kanan mempelai pria yang bungkuk itu. Setiap kali para penari atau pelayan menghampirimu, masukkan tanganmu ke saku. Kau akan menemukan emas di sana dan taburkanlah pada mereka. Jangan khawatir, sakumu tidak akan pernah kosong. Percayalah pada penciptamu, sebab ini terjadi bukan karena kekuatanmu, melainkan kehendak Tuhan." Hasan, bingung namun percaya, mengambil lilin itu dan pergi ke pemandian, di mana ia menemukan mempelai pria yang bungkuk sedang menunggang kuda. Hasan bergabung dengan kerumunan dalam iring-iringan itu. Setiap kali para penari berhenti agar orang-orang melemparkan uang, Hasan memasukkan tangan ke sakunya dan selalu menemukan emas di sana. Dengan penuh takjub, para penari menyaksikan Hasan melemparkan segenggam emas ke dalam tambur mereka, membuatnya penuh dengan dinar. Ketampanannya menarik perhatian orang banyak, dan mereka berjalan bersama hingga tiba di rumah Syamsuddin. Di depan aula pesta, para penjaga melarang kerumunan masuk, tetapi para penari berkata, "Demi Tuhan, kami tidak akan masuk kecuali pemuda ini ikut dengan kami. Kedermawanannya telah membuat kami takjub, dan kami tidak akan menghibur pengantin kecuali dia ada di sana." Mereka pun masuk aula pesta, dan Hasan duduk di sebelah kanan pengantin pria yang bungkuk. Di aula, istri-istri dari para emir, wazir, dan pejabat berdiri di dua baris, masing-masing membawa lilin besar dan memakai penutup wajah. Ketika para wanita melihat ketampanan Hasan, mereka semua terpikat. Para penari berkata, "Pemuda tampan ini telah memberikan kami emas merah. Layani dia sebaik mungkin." Wanita-wanita itu berkerumun di sekeliling Hasan, menatap kagum pada ketampanannya, dan banyak dari mereka yang berandai-andai untuk bisa bersamanya walau hanya sesaat. Mereka bahkan melepas penutup wajah mereka, menggumamkan, "Berbahagialah dia yang memiliki pemuda ini sebagai suami." Saat itu, suara tambur dan seruling bergema, dan para pelayan datang mengiringi Putri Syamsuddin yang berjalan di antara mereka. Sang putri telah dilumuri minyak wangi, rambutnya ditata dengan indah, dan ia mengenakan pakaian yang sangat indah, layaknya Ratu Persia. Ia tampak seperti bulan purnama, bersinar seperti bidadari surga. Para wanita di sekelilingnya bagaikan bintang-bintang yang berkerlap-kerlip, sementara ia bagai bulan yang bersinar di antara awan. Hasan duduk di sana, menjadi pusat perhatian, saat sang putri mendekat. Mempelai pria yang bungkuk berdiri menyambutnya, tetapi sang putri malah menghindarinya dan berdiri tepat di hadapan sepupunya, Hasan. Orang-orang tertawa, dan ketika mereka melihat sang putri beralih ke Hasan, mereka bersorak riuh. Hasan, dengan senang hati, kembali mengeluarkan segenggam emas dan menaburkannya pada para penari yang memujinya dengan penuh kegembiraan. "Seandainya dia adalah pengantinmu," ujar mereka. Hasan hanya tertawa, dan orang-orang di aula itu terus mengerumuninya,
Sementara mempelai pria bungkuk itu duduk seorang diri. Ketika Hasan melihat mempelai pria yang duduk sendiri di bayang-bayang, ia merasa kasihan, tetapi perasaan itu segera berubah menjadi kebahagiaan ketika ia kembali menatap sepupunya. Wajah sang putri bersinar dalam cahaya lilin, dan gaun satin merahnya berkilau indah. Ketika para pelayan mulai melepaskan lapisan demi lapisan dari busananya, Hasan dapat melihat sang putri bergerak dengan anggun. Pesonanya menggoda semua yang hadir, menghipnotis mereka. Para pelayan mengganti gaun sang gadis dengan gaun biru, membuatnya tampak seperti bulan purnama yang bersinar. Rambut hitamnya, pipi halusnya, senyuman yang manis, serta tangan dan pergelangan yang indah, semuanya menambah keanggunannya. Setelah itu, mereka mengganti gaunnya lagi. Beberapa helai rambutnya disampirkan menutupi wajahnya, sementara sisa rambut panjang hitamnya dibiarkan terurai. Panjang dan hitamnya rambut itu seperti malam kelam, sementara matanya menebar panah ajaib yang menaklukkan hati. Kemudian mereka menunjukkan gaun keempatnya. Dia muncul laksana matahari terbit, bergerak gemulai seperti kijang, memikat hati dengan lirikan matanya yang memanah jiwa. Pada gaun kelimanya, dia tampak seperti ranting pohon yang lentur. Rambut ikalnya menjalar seperti kalajengking, memperlihatkan keindahan saat dia menggerakkan pinggulnya dan mengayunkan rambutnya yang menutupi pelipis. Lalu, mereka memakaikan gaun keenam berwarna hijau. Posturnya yang tegak mengalahkan keindahan tombak coklat, dan wajahnya yang bersinar menandingi rembulan. Keindahannya membuat kagum semua orang. Selanjutnya berganti ke gaun ketujuh yang berwarna merah kunyit dan kuning safron. Ketika gadis itu membuka matanya, dia berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah pria ini suamiku dan bebaskan aku dari lelaki bungkuk ini." Dia kemudian memperlihatkan gaun ketujuh itu kepada Hasan, sementara lelaki bungkuk hanya bisa terpaku menyaksikannya. Para tamu pun diperkenankan pergi, meninggalkan Hasan, pengantin wanita, dan si bungkuk. Para pelayan membawa gadis itu ke kamarnya untuk mengganti perhiasan dan mempersiapkan diri untuk suaminya. Saat itu, si bungkuk mendekati Hasan dan berkata, "Tuan, terima kasih atas kehadirannya malam ini, namun saatnya untuk pergi." Hasan bangkit hendak pergi, tetapi di pintu dia bertemu Ifrit yang berkata, "Tunggu." Ketika si bungkuk pergi ke jamban, segera masuk dan duduklah di tempat pengantin. Saat dia datang, katakan padanya, "Aku adalah suamimu, dan Sultan hanya memainkan trik ini untuk melindungi kita dari mata jahat." Setelah itu, hampirilah dia dan buka cadarnya. Sementara Hasan berbicara dengan Ifrit, si bungkuk pergi ke jamban. Ketika dia duduk, seekor tikus muncul dari gayung air dan bersuara, "Zik." Si bungkuk kebingungan, lalu tikus itu berubah menjadi kucing yang berkata, "Miau." Kemudian anjing yang menggonggong, hingga akhirnya menjadi keledai sebesar kerbau, menghalangi jalan keluarnya. "Hai kau yang bau busuk," ujar keledai itu. Si bungkuk sangat ketakutan hingga ia tak bisa mengendalikan dirinya. Ifrit kemudian berkata, "Apakah dunia begitu sempit hingga kau tak menemukan siapapun selain kekasihku untuk kau nikahi? Diamlah hingga matahari terbit, atau aku akan membunuhmu." Demikianlah si bungkuk diancam, sementara Hasan masuk ke dalam ruangan dan duduk di tempat pengantin. Tak lama kemudian, pengantin wanita, Sita, datang, dipandu seorang wanita tua. Dia berkata dengan lirih, "Aku tak akan menyerah meski dia membunuhku." Tetapi ketika dia melihat Hasan, ia terkejut. "Kekasihku, kau masih di sini? Aku pikir kau akan membiarkan si bungkuk mendapatkanku." Hasan menjawab, "Bagaimana mungkin dia menyentuhmu?" Ia menjelaskan bahwa semua ini hanyalah tipuan untuk melindungimu dari mata jahat. Mendengar itu, Sita tersenyum, wajahnya berseri, dan dia berkata, "Kini kau telah menenangkan hatiku. Dekaplah aku erat, kekasihku." Di sebuah kamar pengantin yang tenang, Sita berdiri dengan lembut dan indah, tersenyum sambil mengangkat sedikit gaunnya. Hasan tak kuasa menahan diri ketika melihat kecantikan istrinya yang menawan, dan dengan penuh cinta, mereka pun menyatu dalam malam penuh kehangatan. Setelah menikmati malam penuh kebahagiaan, mereka berbaring saling memeluk, tidur dalam damai. Keduanya pun terlelap dalam kehangatan cinta. Namun tanpa mereka sadari,
Sebuah makhluk gaib telah menyiapkan kejutan. Saat fajar hampir tiba, jin perempuan mengangkat Hasan dan membawanya ke udara, terbang menuju yang tempat jauh. Dalam perjalanan, tiba-tiba terdengar panggilan azan, dan bintang jatuh menghantam jin yang mengiringinya. Jin perempuan itu selamat, tetapi ia harus menurunkan Hasan di dekat pintu gerbang kota Damaskus, demi keselamatannya sendiri. Ketika pagi tiba, penduduk kota yang membuka gerbang mendapati seorang pemuda tampan terlelap hanya dengan mengenakan pakaian dalam yang berhiaskan emas. Melihat itu, mereka terheran-heran, berbisik bahwa pemuda ini mungkin seorang bangsawan yang mabuk hingga tersesat. Hasan pun terbangun dan bingung melihat kerumunan orang di sekelilingnya. Ketika ditanya, ia mengaku bahwa malam sebelumnya ia ada di Kairo. Orang-orang yang mendengarnya hanya tertawa, mengira ia gila atau bermimpi. Tapi Hasan yakin akan kenyataannya, bertanya-tanya di mana emas dan pakaiannya. Saat ia berjalan ke dalam kota, ia bertemu seorang juru masak yang dahulu terkenal kejam tetapi kini sudah bertobat dan menjalani hidup sebagai pedagang makanan. Sang juru masak, melihat kepolosan dan ketampanan Hasan, merasa sayang padanya dan menawarkan tempat tinggal serta perlindungan. Hasan pun tinggal bersama sang juru masak, menyembunyikan kisahnya hingga takdir membawa jawaban. Sementara itu, di Kairo, Sita terbangun dan mendapati suaminya tak ada di sisinya. Menyangka ia hanya ke kamar kecil, ia menunggu dengan hati riang. Namun, ketika ayahnya, Syamsuddin, masuk dengan marah, menuduhnya berhubungan dengan si bungkuk, Sita merasa bingung. Ia menjelaskan bahwa ia menghabiskan malam bersama suami yang sesungguhnya, Hasan, bukan si bungkuk yang hanya duduk di acara pernikahan untuk melindunginya dari mata jahat. Syamsuddin, semakin bingung, segera mencari kebenaran. Ia menemukan si bungkuk terjebak di kamar mandi, terguncang dan memohon ampun, menyangka Syamsuddin adalah jin yang akan mencelakainya. Sang ayah mulai menyadari bahwa ada keajaiban di balik semua ini, dan meski bingung, ia tak tahu harus percaya pada siapa. Fajar mulai tampak, maka Syahrazad menghentikan ceritanya seperti biasa.